Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Mesamus Merauke. Ini adalah aksi keempat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Gimana, sehat hari ini? Sebelum kita masuk materi ini, apa ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke. Nah, dua pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa materi. Jadi yang pertama adalah sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Jadi ini sudah kalian dapatkan sebenarnya di kelas 1 kan. Jadi sistem kesamaan linear dua variabel ya, cara menggambar grafiknya, kemudian menentukan hubungan daerah ketidaksamaan linear dua variabel. Kalau sistem ketidaksamaan linear dua variabel kemarin, kalau untuk menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y, kalau untuk sumbu x gimana caranya? Ada yang masih ingat? Nah, y-nya harus sama dengan kalau titik potong sumbu y, x-nya harus. Kemudian cara menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, menggunakan metode uji titik. Uji titiknya daerah mana yang mau. So, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, kalau kemarin kalian sudah mempelajari cara menggunakan matematika, dan sekarang kita akan mencari nilai optimum suatu fungsi objektif. Di setiap materi pasti selalu ada manfaat dalam mempelajarinya, ya. Jadi ini adalah salah satu kunci manfaat mempelajari program ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa bacakan di atas? Oke, silakan. Kasih sasarannya ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak masalah yang berkaitan dengan lingkungan, seperti dalam berdagang. Dalam berdagang, seorang pedagang pasti ingin mendapat keuntungan atau dalam uang besar atau maksimum. Maka program linear dapat digunakan untuk menghitung maksimum selama uang yang bisa dijual dari seorang pedagang. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi melalui kegiatan pembelajaran dengan model PDL, ya, problem based learning. Yang pertama kita akan menganalisis masalah kontekstual yang dalam menentukan nilai optimum suatu program linear dengan menggunakan metode titik pojok dengan baik. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan terampil, ya. Ini adalah proses pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi prosesnya model pembelajaran kita hari ini adalah model pembelajaran problem based learning. Jadi sintaksnya ada 5. Jadi yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua cari solusinya. Kemudian yang ketiga mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi kemarin ibu sudah bagi kelompoknya ya. Jadi kita akan belajar kelompok, kemudian kalian menyelesaikan masalah yang sudah sajikan di dalam LKPD. Nah, sekarang kita masuk ke tahap suntat yang pertama. Silakan kalian amati video ini ya. Belajar. Siapa yang tak kenal jahe? Adalah jenis kopi yang memiliki rasa pedas dulu untuk menentukan berlangsung jahe sebelum menjadi steril. Jahe ini cukup dituang dalam gelas lalu dicampurkan air panas. Oke. Dari video tadi, apa yang kalian lihat dari video tadi?
Jika harga tiket kelas pertama Rp500.000 dan untuk kelas ekonomi Rp300.000. Oke. Nah, sekarang suatu pesawat udara mempunyai 60 tempat duduk. Kalau dia memiliki 60 tempat duduk, boleh lebih 60 atau tidak? Tidak toh? Nah, sekarang kita buat dulu model matematikanya. Berarti tempat duduknya tidak boleh lebih dari 60. Ini khusus tempat duduk dulu. Kemarin ini sudah ajarkan triknya. Kalau kita membuat fungsi objektifnya, perhatikan saja dulu pertanyaannya. Jika harga tiket kelas utama 500.000 dan untuk kelas ekonomi 300.000, berarti kita buat variabelnya melalui ini fungsi objektif. Misalnya di sini kelas utama dan kelas ekonomi. Nah, sebelum ibu bagikan LKPD-nya, silakan kalian ubah tempat duduknya kalian sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan kemarin. Silakan. Oke, nah sudah dapat semua LKPD-nya ya? Oke, dari situ ada masalah, silakan kalian baca petunjuk yang ada di LKPD. Kalian selesaikan, kalian kerjakan apa yang diminta oleh LKPD. Kalau misalnya nanti ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya ya. Padanya Yang pertama, kita membuat model matematika seperti ini. Model bagi satu itu ditambahkan X, kemudian model bagi dua ditambahkan Y. Model bagi pertama itu memerlukan 2 meter kain satin dan 1 kain perada. Terus model bagi kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain perada. Maksimum dari kain satin itu 4 meter. Terus maksimum dari kain perada itu 5 meter. Jadi matematikanya itu 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Karena ini tidak maksimum, jadi tidak boleh lebih dari 4. Makanya tandanya itu kurang dari sama dengan 4. Terus kebiasaan kedua yaitu X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Yang pertama itu harga jualnya 500.000. Terus yang kedua harga jualnya 400.000. Jadi bukti objektif itu Fx sama dengan 500.000 X tambah 400.000 Y. Kemudian untuk titik pojok, terus untuk titik pojok untuk fungsi objektif. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu ya. Bagaimana? Semangat. Ayo, dan sekarang ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau titik pojok itu dengan cara kalau menentukan titik pojok sebuah X itu Y-nya harus 0. Kemudian kalau menentukan titik pojok sebuah Y itu X-nya harus 0. Kalau sebuah X itu Y-nya harus 0. Karena misalnya kalau 1 itu Y-nya 1, berarti itu nanti titiknya sini dia tidak memotong sebuah X. Iya. Makanya kalau menentukan titik pojok sebuah Y itu X-nya harus 0. Kemudian untuk menentukan titik pojok sebuah X itu Y-nya harus 0. Mana kelompok ini paham? Jelas ya? Ada lagi? Ini, oh boleh, silakan, Deska. Bagaimana cara menentukan titik pojok? Bagaimana cara menentukan titik pojok?
Oke. Kalau titik pojok itu tinggal lihat di mana titik pojoknya ini daerah penyelesaiannya. Kan dia penyelesaian yang ini. Jadi titik pojoknya itu yang ini, dan ini. Oke. Kita udah foto dari gambarnya, kasih saja tanda A, B, C, dan D. Nah, titik A itu saya kan sudah diketahui. Titik A itu 0,5/2. 5 itu kan sama dengan 2,5. Jadi diantaranya 2 dengan 3. Oke, tepuk tangan dulu. Di sini kain satinnya 4 meter, kain peradanya 5 meter. Kalau baju model 1 itu kain yang dibutuhkan adalah 2 meter satin dan 1 meter perada. Kemudian model baju 2, kain satin yang dibutuhkan adalah 1 meter dan perada yang dibutuhkan adalah 2 meter. Nah sekarang maksimumnya tadi berapa yang didapatkan? 1.300.000 dengan membuat berapa baju pesta 1 dan berapa baju pesta 2? Boleh pesta 1. Dibuatnya berapa? 1, baju pesta 2. Tapi habis nih enggak kainnya? Habis. Semuanya dipakai untuk buat baju pesta 1 dan baju pesta 2. Tidak ada kain yang terbuang, semuanya terpakai. Makanya penjualan maksimumnya ketika dia membuat baju adalah 1.300.000. Harganya baju pesta 1 itu 500.000. Jadi kalau buat Ki 1 berarti 500.000 harganya kan. Kalau baju pesta 2 buat Ki 2 dijual Ki dengan harga 400.000 berarti dapat Ki nanti penjualan 800. Jadi maksimumnya 500 tambah 800 adalah 1.300.000. Paham? Langkah menentukan nilai optimum. Langkah pertama itu membuat matematika. Oke. Langkah pertama membuat model. Oke, selanjutnya. Langkah kedua itu menentukan titik potong suku S dan titik potong suku Y. Nah, saya kira jelas sampai situ toh? Oke, yang kedua, yang ketiga. Menentukan gambar grafik. Terus yang kedua menentukan daerah penyelesaian. Kemudian menentukan titik pojok. Terus masuk inklusif titik pojok ke fungsi objektif. Kemudian mencari nilai maksimum dan minimumnya. Oke, jadi jelas ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Ustaz. Jadi ulangi, dalam menentukan nilai optimum dari program linear ya, kita harus langkah pertama kita harus memodelkan dulu. Toh, kalau misalnya soalnya dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, kita modelkan dulu sehingga membentuk pertidak sah. Nah, kita cari fungsi objektifnya. Setelah itu kita cari titik potong. Jadi Ibu sudah kasih latihan soal ya, saya akan kirimkan di grup latihan soal. Di situ ada soal-soal yang berkaitan dengan program linear. Oke, siap.